Kayak DNA misalkan, itu DNA-nya Budi. Nah, apakah dengan serta-merta Pak Tony menerima begitu saja? Oh, saya juga punya ahli nih, bisa cek DNA, mana sampel darahnya, atau seterusnya, seterusnya. Nah, terkait digital forensik juga CCTV begitu. Ketika sudah dihadirkan ahli IT oleh pihak JPU, gitu, berdasarkan mungkin supporting dari penyidik, dihadirkan ahli IT, kemudian diterangkan secara kesimpulan bahwa benar itu sosok jenazah, bukan beras, bukan telur. Iya. Oke. Nah, saya rasa pihak lawyer gitu ya, Pak Tony, ya nggak habis di situ saja. Kalau kemarin seperti Prof tadi sempat singgung juga bahwa ketika ya, diajak ngobrol terkait CCTV, Pak Tony terkesan pasif. Ya, menurut saya ya paling pas itu pasif. Kalau bisa Ririn jangan ngomong pada saat itu. Itu beras, Pak. Itu telur, Pak. Diam aja. Karena syarat formilnya belum dipenuhi. Nah, karena sudah sampai di tahap ini, nah nanti ketika ahli digital forensik yang dihadirkan oleh JPU itu memastikan bahwa itu menurut menurut keahlian kami sampaikan itu memang sosok jenazah misalkan gitu ya. Nah, kalau Ririn bisa meyakinkan Pak Tony, misalkan, Pak yakin Pak saya jujur itu beras sama telur saya bawa untuk alasan ini bisa jadi alasannya disuruh Joko, gitu, dan seterusnya. Karena selama ini alasan-alasan Ririn itu kebanyakan disuruh sama Joko. Nah, Pak Tony ya wajib menghadirkan ahli juga balik lagi dengan keterangan Prof tadi. Jadi satu kejadian atau satu benda diteliti oleh beberapa ahli, hasilnya bisa beda. Itu sih ya. Jadi misalkan satu kejadian visual CCTV, ahli ini bilang begini, ahli ini bilang begitu. Panjang lagi komal kita, itu sih. Nah, cuman kan ini dibatasi waktu. Nah, saya sih penasaran nanti tanggal 11 itu, kalau itu sempat terjadi, respon dari pihak terdakwa seperti apa. Nah, itu sih yang saya tunggu-tunggu sebenarnya Suzy. Mungkin itu dulu Suzy. Makasih. Baik, baik, baik. Ah, ya kalau kalau tadi ini kan semuanya benar nih. Kalau benar itu Ririn, kalau benar itu mayat, kalau benar itu ini. Ya kalau benar ya dihukum. Kalau benar, kalau sudah sesuai dengan keahlian, ini ahli ilmiah loh ini. Bukan ahli pengetahuan umum. Kalau ahli ilmiah, ahli ahli sains begini, mau ahlinya 100 juga jawabannya sama. Berbeda kalau ahli pengetahuan, Pak. Itu kan menggunakan teori-teori itu. Kalau ahlinya ahli ilmiah 100 ahli dia pelajarannya juga sama, teorinya juga sama, alatnya juga sama. Ya kalau mau di misalnya sudah ditentukan bahwa ini ya sudah. Berarti ya dia harus dihukum. Berarti ada di antara mereka yang bohong, udah begitu aja. Mengenai pinjam pakai ya Pak ya, pinjam pakai ini selama 32 tahun saya bekerja di bidang itu, kita harus selektif prioritas. Sepanjang itu alat bukti atau barang bukti yang kita sita itu tidak untuk di tidak seperti ini, digital forensik yang harus digunakan dengan ahli digital forensik ya tidak akan kita berikan. Mau pinjam pakai siapapun yang pinjam pakai kita tidak berikan, justru kita mengalah. Apa yang Anda butuhkan? Harddisk. Saya belikan harddisk supaya tidak menghalang-halangi bukti ini. Masalah pinjam pakai iya Pak, kalau sepeda motor pinjam pakai boleh, ini boleh. Tapi hal-hal semacam ini sepanjang belum ingkrah, apalagi pembunuhan yang 5 orang itu tidak mungkin Pak diberikan Pak. Nah, masalahnya kalau itu ada yang melakukan begitu kemudian diberikan berarti pola pikirnya belum sampai ke sana. Oke, kemudian terkait dengan waktu itu sudah bagus.
kalau memang ditemukan pada tanggal 29 berangkat dia menuju ke rumah Budi, kemudian tanggal tanggal jam 00.08 kalau nggak salah baru masuk ke situ dan terekam CCTV, itu artinya ada cerita yang dibuat. Karena jam sebelumnya ini ada yang dibuat bahwa bertamu di jam sebelumnya itu masih di tanggal 28, kemudian dan seterusnya dan seterusnya. Kalau itu tidak benar, nah inilah bukti inilah yang menguatkan adanya bahwa keberadaan dia itu muncul di tanggal 29, di awal tanggal 29 Agustus jam 00 sekian itu. Yang terakhir terkait dengan DNA. DNA itu ilmiah, mau di DNA-kan kepada siapapun, kalau sudah ilmiahnya itu darahnya siapa namanya itu Budi, tidak mungkin jadi darahnya orang lain, ini darahnya Budi wong itu ilmiah. Keilmuannya di situ. Berbeda dengan ahli pengetahuan umum lah begitu. Begitu Bang Don, mungkin nanti Prof Imran bisa diperjelas. Silakan Prof. Lanjut dulu Mister, saya lagi makan soalnya. Oke, oke. Oke. Bagaimana Bang Don? Makan apa ini kalau jam-jam segini sahur? Akan pagi sarapan Mas Suzy, kan tadi selamat pagi toh. Iya. Iya Ya, benar Mbak. cocok Mas Suzy, cocok Mas Suzy. Saya sih menyampaikan apa opsi-opsi yang mungkin ada gitu ya, sepengetahuan saya. Nah, tadi juga Mas Suzy sampaikan terkait DNA, ya fix ya siapapun ahlinya pasti hasilnya sama. Cuman pertanyaannya sekarang Mas Suzy, saya jujur aja, saya sudah ada krisis kepercayaan lah ya, baik itu Saya KPH, ya Mas Suzy. krisis percayaan sama saya. Oh enggak dong, Mister Z nggak urusan orang nggak ikut sidang. Saya dikasih kursi saja di sini udah syukur ini. Mana Ah, takut kena tendang kita. Dan jujur aja, jadi saya di posisi yang saya harus percaya mana ini gitu, ya kan? Pihak terdakwa banyak kejanggalan, dari pihak penegak hukum juga seperti itu. Dan ini bukan mengada-ngada, faktanya yang saya terima ya seperti itu. Jadi nalar saya bekerja kan gitu. Kalau DNA betul, kalau itu sama-sama kita pastikan sampelnya adalah darah manusia, ya itu dia. Kan terkait awalnya Mr. Zito, kalau memang dari awal sampelnya darah kucing bagaimana? Nah, saya nggak mau lanjutkan lah. Intinya eh, pendapat itu bisa berbeda. Kalau kalau dulu ingat mungkin Prof kemarin sempat sampaikan juga, gimana kita menyaksikan perang ahli di sidangnya Jessica Wongso, gitu. JPU menghadirkan ahli, Bang Oto pun nggak kalah menghadirkan ahli dan seterusnya. Nah, cuman usulan saya yang jadi VT-nya Mr. Z itu masih berlaku itu terkait donatur itu Mr. Z. Barangkali bisa diseriusin begitu. Terima kasih Mr. Z. aku aku nggak berkepentingan, aku nggak mau aku pokoknya. Ini masalah uang di dunia media sosial aku nggak berani. Bang Don ini luar biasa teman-teman ya, kritis, terlampau dalam bagi saya. Tetapi masih ingat nggak tadi itu ada, tadi siang tuh ada tiba-tiba ada TB masuk itu. Masih ingat kan? Oh, menyudutkan polisi loh, bukan menyudutkan ini loh, fakta-fakta begini loh. Kalau kita diungkapkan faktanya nggak mau, tahu-tahu meledak, tahu-tahu meletus. Bang gimana Bang Silakan Bang Ya, ya, ya. Sedikit ngingetin lagi aja terkait kalau mau baca CCTV yang di bengkel. Ya, Itu di awal-awal itu terkait timeline ya, Bang Don.
timeline waktu yang ada di watermarknya video CCTV itu plus 1 hour, Bang Don. Itu dijelaskan sama penyidik, settingan CCTV-nya itu meleset 1 jam. Gitu. Jadi kalau mau analisa misalkan di sana 0008 misalkan, itu artinya sudah tanggal 30 0008 itu artinya berarti tanggal 29/23/08. Gitu aja sih. Ya, Baik. itu betul, Mas Rai. Tapi yang ditampilkan itu, yang bertiga berjalan kaki itu bukan CCTV bengkel, Oh, tapi ini yang CCTV rumah pagar counter putih ya? handphone. Betul, pertama kali datang. Kalau bengkel saya juga dengar itu. Jadi dia Ya. kelewatan 1 jam lah gitu ya. Dan ada pernyataan menarik juga. Jadi yang kan ditanya hakim. Jadi CCTV yang full, CCTV yang mana? Ada nggak CCTV yang full? Kurang lebih begitu tanyanya. Ada, Pak Hakim, CCTV yang bengkel. Hanya saja jamnya kelewatan 1 jam. Tapi itu full pengakuan saksi dari penyidik. Nah, saya rasa kalau itu dibuka full gitu ya, akan kelihatanlah sosok Budi melintas. Entah dia masuk ke dalam toko, karena kan kebaca tuh dari bengkel itu. Nah, ini nggak kelihatan kecuali yang dari konter HP itu, yang dari jarak jauh tuh, diduga Budi jalan kaki sama Ririn, Prio menyusul pakai motor. Kemudian diduga Ririn dan Prio balik lagi jalan kaki, Budinya nggak kelihatan. Nah, ini jadi apa ya? Pertanyaan publik jadinya, loh. Kemana Budi kan gitu? Sedangkan di CCTV yang tetangga, yang Ririn sambil ngerokok pakai jaket jeans itu, tidak kelihatan sama sekali sosok Budi. Baik dia Berdua ya? mengarah ke yang berdua aja yang kelihatan, sosok Budi ini yang misteri. Nggak kelihatan. Nah, itu kan jadi debatable juga. Gitu, Rai. Ini saya agak berandai-andai nih, Bang Don. Kan misalkan nih, betul Budi datang bertiga ke toko itu. Ya, misalnya. Tapi CCTV-nya ternyata apa namanya? Bukan dihapus ya, tapi terhapus karena konfigurasi. Kan ada CCTV yang gini, how long do you want to retain the video? Misalkan 7 hari, misalkan gitu ya. Ternyata momen tanggal waktu yang Budi masuk itu termasuk yang sudah dihapus. Nah, itu ya agak ngeri itu. Akhirnya nggak ada gitu. Jadi hanya mulai ketika aktivitas yang kemarin itu yang paling awal yang ditunjukin itu. Bisa dipahami ya, Bang Don? Saya serai, cuman nggak bisa komen saya. Makanya tadi saya bilang kita sepakat dulu Nggak, itu nggak. ngeri-ngerinya begitu tuh, karena settingannya begitu, akhirnya Mr. Z aja yang juga nggak menyimpulkan dapat lagi itu. tuh yang waktu sebelumnya. Itu kan bisa dirangkai nanti. Kalau ahlinya itu bisa merangkai Ya, dan ada harus penjelasan. penjelasan. Ahli itu bisa merangkai dan ada penjelasannya. Nah, ya seperti ini penjelasannya, tapi kan meyakinkan bahwa ini sebenarnya ada masuk, ya ada keluar dari rumah. Selanjutnya kemana dikaitkan dengan tujuan, dikaitkan dengan CCTV berikutnya yang dari asal dari kamera lain misalnya. Itu bisa dirangkai, tapi yang bisa ngomong begitu adalah ahlinya. Terus aku mau tanya ini Bang Don, dari kurun waktu jam 00:08 itu sampai berapa menit bisa selesai tuh menghabisi 5 orang itu katanya? Seingat saya sampai pukul 2 dini hari, Susi. Yang di durasi intinya startnya itu 00:08 mereka sampai di rumah Budi. Diduga sampai 2 orang itu diduga naik motor berdua sampai di rumah Budi. Nah, di dalam rumah kurang lebih 1 jaman itu barulah berjalan bertiga ke arah toko, ke arah kios. Oh, masih ada itu. Oh, iya, ada CCTV yang dari counter itu yang dibahas itu di persidangan kemarin. Itu ada. Oke, artinya tidak langsung eksekusi ya, enggak ya? Enggak. Makanya sinkron dengan pernyataan Prio. Jadi ketika sampai itu
Ririn telepon Budi, kami depan Hmm. rumah. Sempat masuk dulu, ngobrol-ngobrol dan seterusnya. Kalau keterangan Prio, mana Bud? Saya mau lihat tokonya. Nah, barulah jalan kaki itu bertiga. Nah, di rumah itu kurang lebih ada 1 jaman. Nah, berarti kan kurang lebih jam 1-an lebih sedikit, jalan baru Berarti ada diterima dulu di dalam rumah ya? diterima di dalam rumah, sempat masuk rumah. Oke, oke, oke. Nah, baru Satu berjalan lagi bertiga ke arah kios gitu. bertiga ke toko. Ya, Oke, Ririn oke. sama Budi jalan Artinya, kaki, Rio naik motor. ya, artinya mengenai pergi ke asrama itu sudah terbantahkan kan? Nah, itu janggalan juga tuh. Enggak apa-apa. Kalau terbantahkan berarti ada yang bohong kan begitu saja, Bang Don ya. Oh iya, makanya saya bilang tadi. Jadi krisis kepercayaannya kalau saya di kedua belah pihak, seperti gitu. Makanya non-rock saya. Oke, oke. Ini teman-teman ya, dari sini. Saya baru ingat, ini kan kesulitan penyidik itu. Kemarin tuh saya kan tadi ikutan tuh Mister Z waktu Mister Z dibantai sama ada yang ngaku penyidik ngamuk tadi. Aku nggak pernah merasa dibantai. Oh enggak ya? Intinya tadi kan ada penyidik yang timbul tenggelam tadi loh, Mister Z. Itu namanya dia yang kepanasan. Kalau Iya saya itu kan. ngelihatnya kebalik, Mister Rai. Justru Mister Z yang ngebantai itu. Iya, Kamu iya. pun, Nggak, waduh, prinsipnya gini. Saya coba ambil informasinya dia. Dia kan waduh, bilang kena mah. apa namanya dia capek lah intinya ngeliatin video segitu panjang gitu kan kok nggak dihargai itu kan ada satu kalimat yang saya tangkap seperti itu ya. Nah saya jadi inget tuh tahun 2008 itu sebelum sebelum apa TSMC apa sih yang Traffic Management Centernya Mabes Polri itu yang suka di TV-in dulu kan itu dulu pernah beauty contest gitu. Kebetulan yang beauty contest salah satu teman saya. Jadi yang datang waktu itu tahu ya kalau di Amerika ada agensi namanya NSA kan, National Security Act gitu kan, yang canggih lah intinya. Kalau di kita harusnya di yang lembaga yang pakai simbol lombok itu, sandi negara itu setaranya. Nah, itu ini MTMC, Bang. NSA-nya Rusia, tapi udah bubar ya. Saya lupa NSA Rusia itu ikut satu negara mana ya, Ceko atau mana gitu, saya lupa. Lalu satu lagi dari kalau di Singapura tuh namanya A-Star Star, nama organisasinya itu. A-Star Star itu datang ke Mabes waktu itu. Nah, saya dapat cerita yang versi A-Star Star ya, karena ada itu teman saya gitu waktu itu cerita. Ini mau beli nih objek trackingnya punyanya A-Star Star. Nah, di kasus ini itu tahun 2008 harusnya udah kebeli ya, harusnya ya. Salah satu lah, tapi intinya teknologi yang dijual begitu. Jadi dulu tuh demonya begini kira-kira, biar kebayang ya. Demonya Star Star itu salah satunya. Misalkan begini nih, dulu kan isunya lagi rame terorisme kan. Jadi misalkan ada satu orang di mall naruh tas. Jadi CCTV itu udah nyeken semua orang nih. Orang ini nempel sama objek apa. Jadi ada tas, misalkan ada tas gemblong sama orang, itu tempelin, dilabelin, oh ini jadi satu. Nah, kalau ada yang pisah objek itu, yang objek sebelumnya nyatu kemudian pisah, itu langsung di auto tracking tuh orang. Orang ini kenapa objeknya ditinggal yang satunya? Langsung diidentifikasi. Yang ditinggal tuh apa? Oh, tas. Langsung ngasih alert. Tas takutnya adalah bom. Akhirnya orang di-track. Kemana aja itu? CCTV semuanya nge-track dia tuh. Kemana dia? Nah, dia akan alert ke satpam-satpamnya. Tolong dong cek orang ini. Tolong orang ini. Dan itu real di Singapura dilakukan itu. Makanya waktu terorisme yang ketangkap di Singapura itu gara-gara itu kan, yang bom Bali, itu kan di Singapura tuh. Ketangkap gara-gara teknologi itu. Nah, itu bisa juga di-apply di sini. Ini kan multiple CCTV, multiple video source. Kemudian dicoba untuk dirangkaikan. Nah, engine-nya udah ada sebenarnya. Kalau mau dipinjam ya, itu kalau di TSMC waktu itu untuk kecelakaan misalkan tubrukan di sini, ketangkap di video CCTV 1, misalkan nomor 1, nanti di track tuh mobil ini misalkan tabrak lari nih kasusnya. Mobilnya lari kemana? Itu nge-track terus tuh.
rekamannya akan dibikin video stream yang selain video masing-masing CCTV, tapi dibuatkan video untayan dari CCTV 1, CCTV 2 itu secara otomatis. Nah itu tahun 2008 rasanya udah pernah beauty contest di Mabes waktu itu. Nah itu kalau misalkan bisa mungkin Bareskrim punya, bisa jadi kan? Kalau bisa dipinjamkan daripada ngeliatin satu-satu berjam-jam ya kasihan juga tuh si penyidiknya gitu kan, nggak manusiawi. Atau cara klasik yang kalian gampang, misalkan mahasiswa saya itu banyak yang bikin objek detektor, ini orang, ini bukan, tinggal ini aja bikin flag di video ini jam sekian, detik sekian ada orang, yang ini nggak ada orang gitu kan, tinggal fokus nyari ke kayak bookmark video itu aja. Oh sini orang, bener nggak di orangnya yang kita suspek? Oh nggak, buang. Ini bener nggak bang? Buang. Kan bisa juga gitu kalau mau cepat kerjanya, bukan ngeliatin mantengin di depan video berjam-jam satu-satu gitu. Gitu sih kalau mau kerja cerdas ya. Iya, iya. Kalau kalau ada alatnya begitu mungkin sudah selesai, nggak masalah. Masalahnya adalah percaya dengan CCTV yang fokus pada rumah. Seandainya ini profesional tuh CCTV ini kan saya tanya tadi siang itu. CCTV yang di bengkel itu kapan diterima polisi? Pada saat itu kan tadi siang kan aku nanyanya itu, kemudian dia marah kan. Marah katanya saya menyudutkan, nggak menyudutkan, justru saya bertanya ini. Sejak kapan diterima oleh polisi? Kalau sejak pertama kali itu tanggal 1 habis mayat ditemukan, artinya kalau itu dibuka, pertanyaannya itu mengarah ke sumbernya dari CCTV. Tapi kan sampai dimunculkan, dibacakan dakwaannya, itu tidak muncul tuh. Terkait dengan toko TKP kedua itu tidak muncul. Kenapa? Tidak dibuka itu CCTV. Yang diutamakan adalah CCTV yang depan rumah karena fokusnya hanya di rumah. Nah, sehingga ketika ada muncul CCTV kedua, inilah yang jadi dipertanyakan sumbernya dari mana? Anda mendapatkan dari mana? Dari Priyo, kan begitu Pak polisinya. Dari Priyo, keterangan Priyo, kan begitu. Nah, kenapa tidak awal-awal itu disampaikan sama mereka ini, sama Priyo ini? Atau polisinya yang membuka CCTV sehingga Priyo tidak bisa mengelak. Itu tujuan saya, tapi kan nggak terima tiba-tiba nyudutkan sekarang bener apa salah? Saya bilang begitu. Terus apa gunanya ketika CCTV sudah di tangan itu kamu nggak buka itu? Begitu loh. Nah, kalau ada nih masyarakat yang mengatakan bahwa ini sengaja ditutup-tutupi, wajar, namanya juga pendapat. Ya karena kenapa kok nggak keluarkan waktu itu? Kenapa harus nunggu kata Priyo? Nah itu yang jadi masalah. Iya, Gitu betul. sih. Oke, ya, selamat datang Bang Ari. Bang Don, silakan Bang Don. Ya, Mas Rezi. Selamat pagi, Bang Ari. Jadi kalau ya saya kan simak juga tadi itu Mas Rezi, cuman mungkin saya nggak banyak ngomong karena ada dosen jadi narasumber paling atas toh. Jadi ya tinggal dengerin aja. Nah, kalau menurut yang saya kalau nggak salah tangkap tadi itu yang Bapak masuk itu ya ngaku penyidik lah ya, kita bisa simpulkan. Itu tanggal 2 semua CCTV sudah diambil. Ya, tanggal 1 penemuan jenazah, besoknya CCTV diambil, yaitu CCTV yang di tetangga, di bengkel, di bangunan dan seterusnya. Itu sudah dikumpulkan. Nah, pertanyaan Mr. Z, ini kalau koreksi saya salah Z. Nah, kenapa nggak dari awal itu dibedah, Buka. gitu ya? Iya. Ya, intinya dibedah lah. Kemudian disinkronkan dengan keterangan terdakwa. Kalau menurut saya Mr. Z,
kalau kita kan merujuk ke surat dakwaan. Surat dakwaan kan dasarnya adalah BAP dari kedua tersangka dan saksi-saksi. Nah, karena tidak mungkin ya, ini bayangan saya, penyidik tidak menemukan kesesuaian dari cerita di BAP dengan TKP kios, makanya tidak diperdalam terkait visual yang ada di kios. Nah, kalau Iya, untuk itu pengumpulan itulah. betul. Itu betul, Bang. Makanya karena dasarnya adalah pengakuan, itulah jadinya. Kalau dasarnya temuan polisi, wah itu hebat. Betul, betul. Ya, malah lebih memudahkan begini, Ustazi. Yang sependek pengetahuan saya kan ada hak ingkar dari terdakwa atau tersangka gitu ya. Dari awal dia ditangkap, kita berandai-andai lagi pakai istilahnya Mr. Ai tadi sampaikan berandai-andai kalau seandainya awal ditangkap tanggal 8 itu ya, dari awal ditangkap sampai persidangan dia diam aja. Kan nggak ada yang bisa maksa mereka. Iya, babak Karena itu belur tadi. Babak belur ya tadi. ini babak belur. Bukan. Ya kan bukan maksud saya nih balik ke korelasi kalau mereka diam Ya, berarti kan tidak ada yang mengintervensi nalar penyidik ya toh atau mengarahkan nalar penyidik dari keterangan tersangka. Jadi karena mereka diam terpaksalah saksi alat bukti lain diperdalam. Oh, punyanya CCTV. Oh, kita perdalam ini karena dari tersangka udah bisu semua, kan gitu. Nah, karena ada bahasa apa keterangan dari terdakwa, ya entah nggak ngerti lah kalau ini kan bolak-balik nih keterangan awal itu benar atau tidak, kemudian disanggah lagi oleh Prio sampai 3 kali itu. Kalau iya. mereka pakai hak ingkar diam gitu Mas Susi, saya rasa lebih maksimal tuh pendalaman terkait alat bukti yang ada selain keterangan tersangka terdakwa Nih. pada saat penyidikan. Ah, karena nggak ada bukti lain ya sudah kita bongkar aja nih CCTV-nya secara mendetail. Nah, itu. Nah, karena ada itu mungkin Ustazi. Jadi karena ada keterangan dari kedua orang ini, yaitu dari awal seakan-akan TKP-nya itu hanya di rumah Haji Sahroni. Nah, Ya. jadi mengaburkanlah mungkin ya kalau kita anggap TKP kios ini benar adanya. Itu sih, Ustazi. Nah, justru itu kalau saya terbalik. Terbalik nih. Ini orang-orang kan pelaku dalam bahaya ini. Karena pertanyaannya penyidik nggak ke situ, karena dia nggak buka CCTV, pelakunya ini cerdas nih. Wah, dia nggak tahu kita ini, dia nggak tahu nih. Padahal ada TKP nih. Pertanyaannya apa diiyakan, pertanyaannya apa diiyakan. Sampai palu pun ditunjukkan palu yang seperti itu. Diiyakan juga. Seandainya itu berdasarkan CCTV, waduh gawat ini, saya nggak bisa bohong, ini kan begitu. Tapi karena dia tidak tunjukkan, maka kesempatan berbohong nih, begitu. Akhirnya ngikutin terus sampai rekonstruksi pun mungkin ngikutin. Karena apa? Karena dia juga cerdas. Wah, ini dia nggak tahu nih. Kalau dia nggak tahu nih, kita bohongin aja. Ini anu ya, asumsi ya. Karena kalau diurutkan dari urut mundur ya, dakwaan jaksa, mundur lagi ke penyidikan. Nah, terus fakta persidangan, nggak ketemu tuh, nggak ketemu. Karena nggak ketemu itu berarti ada simpul yang tidak dilakukan. Ya salah satunya ini CCTV sudah disita. Masalahnya itu sudah diambil loh Pak. Masalahnya itu sudah diambil sejak itu. Terus kenapa nggak dibuka untuk menambah bahasa kita ini, menambah kasanah, menambah pengembangan penyelidikan. Wah, seandainya itu ditemukan waktu awal tuh penghargaan itu. Mohon izin komandan, kami temukan di sini. Ternyata di sini, di sini, di sini. Wah, keren, nggak bisa bohong tuh. Begitu caranya. Kalau mau menghadang orang itu dia larinya ke sana, jangan dikejar di belakangnya. Ini teori nih. Kalau Bapak ngejar di belakangnya ya Bapak akan ketinggalan terus.
ambil kompas, cus, hadap dari depan, ketemu. Halo, Bang Tony, naiklah Bang Tony, jangan ngintip-ngintip Bang Tony, nanti dimarahi sama Prof. Emran kita, gitu. Paling mudah kejar pengakuan, iya tinggal pakai penggaris itu cetak, ayo jawab, cetak, masuk akal, nih. Itu kan akhirnya kayak begitu kawan. Ada masuk toko tapi gak keluar lagi. Nah kalau masuk toko gak keluar lagi itu berarti dipateni wih. Gak masalah, kita nggak masalah. Kalau memang benar ada video itu. Kita kan menduga-duga jadinya ini. Begitu. Mana Prof. Epra tadi? Bang Ari, selamat sore. Selamat pagi, Mr. Z, Pagi. Bang Don, Bang Ais, Bang Rakyat, Kak Gunawati, Bang Info. Selamat pagi Malam, semuanya. selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru bangun nih Gunawati nih. Nyaman di roomnya Mr. Z. Nyimak Saya loh selama, Mr. Z nyimak. Oh nyimak. Ya silakan Ari Porong. saya selama di sini baru sekali kemarin sampai ketiduran itu. Saking nyamannya di sini Mr. Z, menimba ilmu ya. Iya. Sekarang nih kita coba di berikan kita wanita ya. Coba Bu Gunawati. Bu Guna, Iya Mr. yang mau Z. disampaikan? Ada yang mau disampaikan silakan. Enggak, aku Enggak ya. masih awam Mr. Z. Ya aku nyimak. Soalnya ini udah lama nggak kelar-kelar. Jadi yang penjabuk nyawa itu apa sih kelebihannya kok nggak kelar-kelar gitu aja. Makanya ikuti terus roomnya Mr. Z. Ya, nggak kelar tuh karena proses persidangannya belum sampai, Bu. Nanti akan sampai pada waktunya. Karena ini kasusnya kasus wow. Info hari ini, kayaknya info hari ini ada info Iya nih. Mr. Z. Infonya masih sama bang, belum kelar. Tapi saya di Malam. sini mau komen nih bang, yang tadi bilang penyidik tuh makan gaji buta. Bagi saya di kasus ini penyidik atau polisi ini dia tuh bersungguh-sungguh bang, karena kasusnya kasus pembunuhan. Penyidik dan polisi itu bisa bermain di kasus seperti narkoba atau kasus yang lainnya. Tapi kalau di masalah kasus pembunuhan, saya yakin penyidik dan kepolisian itu bersungguh-sungguh. Karena satu, Ririn itu siapa sih bang? Dia itu bukan pejabat, dia itu orang biasa, orang yang tidak berpengaruh. Kalau Mau nanggapi sama siapa ini? Yang ditanggapi siapa? ini saya menanggapi komen-komentaran orang-orang yang komen di komen-komen ini, ada yang bilang bahwa saya nggak percaya sama penyidik, ada yang bilang penyidik itu makan gaji buta, tapi di kasus ini saya yakin penyidik dan kepolisian itu bersungguh-sungguh mencari dan mendalami kasus ini sepenuh-penuhnya. Karena kasus ini bukan masalah kasus narkoba yang bakal bisa dimain-mainin bang. Kalau masalahnya kasus narkoba, sedangkan tersangkanya ini bukan orang penting bang, orang biasa. Terkecuali Ririn itu jabat, kecuali Ririn itu orang-orang yang paling berpengaruh, mungkin bisa bang. Tapi kan penyidik juga kan, kalau masalah pembunuhan saya yakin sungguh-sungguh bang, nggak bakal main-main. Karena yang dimain ini adalah hati nurani bang. Ya kalau kita sih nggak pernah bicara itu ya. Karena saya nanggapin ini aja bang, yang komen-komenan ini bang. Di Iya. kasus ini saya sangat percaya sama penyidik. Kalau kita nggak percaya sama penyidik, mau sama siapa lagi kita percaya. Sedangkan di kasus ini, Ridin dan Priyo juga sekarang aja pendapatnya berbeda-beda. Dari yang satunya, yang dari awal dia kompak, sekarang malah berbeda arah bang. Berarti di situ juga, di awal juga pasti ada kebohongan bang. Narasi-narasi. Iya. Makanya supaya tidak dibohongi, kita ini menganggap begitu ya. Ada taktik dan teknik.
Gitu ya. Tapi kita ini tidak pernah mengatakan bahwa ini itu ya. Sebagai masukan juga kepada para penyidik-penyidik ya di mana saja berada ketika melakukan sesuatu ya profesional saja. Kita doakan aja sama penyidik biar bisa menemukan alat bukti yang cukup, alat bukti yang benar-benar bisa memutuskan. Karena kita masalah ini kan masalah kekejian bang, masalah pembunuhan bang. Agar si tersangkanya juga benar-benar terbukti dengan benar-benarnya bang. Oke lah, oke lah. Oke. Mungkin Aku pikir nanggepin ya. aku pikir ada ini. Kenapa kok kita ada sedikit tidak percaya sama penyidik ya? Khususnya saya pribadi lah, saya pribadi. Ini banyak sekali penyidik nggak melakukan tugasnya. Menurut saya kayak tadi ya, CCTV udah dari tanggal 2 udah diakuisisi, udah diambil, tapi tidak diperiksa. Artinya apa? Ya akhirnya nggak ketemu cerita aslinya, nggak bisa dikonfrontir. Nah itu oke lah. Kalau CCTV tadi kan ada keluhan nonton video berapa hari ya capek ya. Oke, sampingkan itu. Ada yang lebih gampang lagi misalkan. Contoh, Ririn mengaku dia tidak melihat pembunuhan dan itu cerita Prio dan dikonfirmasi oleh Ririn. Ketika pembunuhan terjadi, Ririn sedang di asrama apa itu? Lupa saya namanya. Asrama itulah, Penganjang. ya kan? Penganjang. Nah, itu kan jaraknya udah lumayan jauh kan dari rumah kan. Kalau kita ngomongin dan ada cerita, dia kan ditanya dia ngapain di atas motor 1 jam nungguin Joko main HP. Oke, jadi kalau yang benar, HP mana yang kamu pakai untuk main? Oke, HP ini pak. Oke, selebritnya dibuka. Nih, location tracking jam sekian kamu di sini jam sekian. Ada nggak di asrama Penganjang? Di Celebrate report itu? Nggak ada. Lu bohong. Lu nggak pernah ke asrama Penganjang, lu ada di sini. Gitu. Kalau benar, terlihat di situ, oh benar, berarti cerita lu benar. Itu yang bisa dilakukan, itu gampang itu. Kerja 5 menit kalau pakai Celebrate. Nah, Celebrate udah dipakai, udah beli tools mahal-mahal, itu harga toolsnya nggak murah loh. Sekali kasus gini mahal bayarnya. Tiba-tiba nggak optimal dipakainya. Nah kan ini kan kayak korupsi kan, pemborosan uang negara akhirnya. Gitu kira-kira. Iya, iya, benar, 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 benar. Benar. Loh, ini pada ngilang semua tuh gimana? Jadi gini ya, kawan-kawan, kita tujuannya adalah, oh begini nih, seharusnya begini, oh begini nih, seharusnya seperti ini gitu. Itu aja. Dan begini, ini adalah bagian daripada kritik, koreksi, dan memang diwajibkan masyarakat untuk memberikan kritik. Apalagi kritik-kritik ini adalah kritik-kritik untuk ke depan yang bisa juga dinikmati oleh masyarakat. Coba Anda bayangkan, hal-hal yang seperti ini kita diam, wah akan menjadi ramai tuh. Apa artinya nanti presisi, kemudian ada tertulis di setiap kantor tuh, masyarakat, polisi sahabat masyarakat, polisi tidak anti kritik. Ya harus dikritik, harus dikoreksi. Ya mungkin setajam-tajamnya orang mengkritik, sepanjang itu masih bersifat kritik, ya harus terima. Kalau nggak mau dikritik, itu ada Kapolres tiba-tiba itu main, ya kan? Tuh ada kasus yang tidak terungkap, berapa kasus yang tidak terungkap. Kenapa? Karena itulah masalahnya. Makanya nih, ini kita harus harus legowo, kita memberikan kritik, tidak menjudge ya, memberikan kritik, memberikan kontrol agar tidak terjadi lagi di masa-masa yang akan datang. Begitu. Kalau Anda tidak setuju, silakan Anda baca di berita yang di belakang saya. Bagaimana kronologis awalnya, itu ngeri itu. Kalau ini ada orang-orang yang melakukan ketidakpercayaan, ini pembohongan publik jadinya. Diramaikan di berbagai media, diramaikan di ini, ternyata tidak begitu. Ini kan pembohongan publik. Apa motifnya? Kita berbicara motif. Apa yang digunakan alatnya? Ternyata di situ adalah gagang besi. Gitu. Jadi kita memberikan kritik begini supaya apa? Tidak ada lagi
oknum-oknum ya, oknum-oknum yang di luar batas kewenangannya. Oke. Kalau dibilang berusaha, iya kita akui berusaha, tapi kalau kesalahan, oh pasti lebih banyak. Saya kasih contoh ini, sehebat apa polisi, saya tanya nih, mungkin Anda kan tadi bilang jangan kritik polisi. Sehebat apa polisi bisa menembak dua kakinya sekaligus dalam satu hari? Diciu, 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 atau tembak double, tiung, dua-duanya kena, hebat kan? Tapi ini semua bukan menjelek-jelekan, bukan. Ini mengkritisi. Mengkritisi ini tujuannya adalah baik, supaya ke depan tidak begitu lagi. Oke, gitu aja kawan-kawan. Aku rada ngantuk ki ngomongnya kok selesai ngelantur ki. Terima kasih banyak Bang terima kasih Siap. Bu Guna, Bang Ari Porong sudah Mr. cukup. Z, Ya, selamat lagi ya. malam. Ya, saya mau nambahin sedikit aja, Selamat Mr. Z. Satu tidur. lagi, bahwa siapa yang mengkritik pihak kepolisian itulah sahabat Kapolri. Nah, itu aja Mr. Zila. Kita tunggu besok sidangnya ya. Oke teman-teman. Memang Kapolri justru berharap, karena Kapolri tidak bisa ngawasi anggotanya satu-satu. Suara masyarakat inilah yang diharapkan oleh Kapolri. Begitu kawan-kawanku semua. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang masih setia. Saya juga hormat ya. Salam sehat selalu untuk Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mr. Z. Selamat malam semuanya. Sorry kalau mau tegas mas kasus di atas banyak.